Selamat siang pemirsa, Presiden kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joysyuni, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Nusa Tenggara Barat menangkap pria di Desa Lembar Selatan, Lombok Barat karena menerima sabu 4,9 kg yang dimasukkan ke dalam motor metik. Kunjungan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang mendapat pengamanan ketat dari pihak TNI dan Polri. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Humas Polri ke-73, Divisi Humas Polri kembali mengadakan Khataman Al-Quran. Kegiatan ini diikuti oleh ustadz dan para tahfiz Quran lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menangkap pria berinisial MR di Desa Lembar Selatan, Lombok Barat pada Selasa 17 September lalu. Pria asal Aceh Besar ini ditangkap seusai menerima sabu 4,9 kg dari pelaku B yang dimasukkan ke dalam motor metik. Hal ini disampaikan Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Tribun Baradaksa Polda setempat pada Rabu lalu. Kapolda menyampaikan pihaknya berhasil mengungkap penyeludupan narkotika jenis sabu dengan modus baru. Sebanyak 4,9 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi diamankan. Barang haram ini disembunyikan dalam bodi motor dan dikirim melalui jasa ekspedisi. Sabu ini dibungkus ke dalam 13 klip lalu dimasukkan ke saringan mesin motor. Sebagian barang haram ini juga dimasukkan ke dalam box motor. Adapun ribuan ekstasi dibungkus plastik hitam dan diletakkan di dalam box depan motor. Kapolda menambahkan pihaknya masih memburu pemesan motor ini dan pelaku B. Diketahui jaringan narkoba ini menggunakan sistem rancau yang memutus jaringan distribusi. Adapun MR kini berstatus tersangka dan dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar berhasil mengamankan terdakwa dalam perkara lain berinisial MN yang membawa dan menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 50,77 gram. Selain menyembunyikan sabu-sabu, pada sandal tersebut juga ditemukan 7 tablet obat jenis psikotropika, 5 tablet obat jenis psikotropika dengan merek lainnya. Perlu kami sampaikan, ini merupakan salah satu pengungkapan yang cukup baik yang dilaksanakan oleh Sat Narkoba Polres Banjar. Terutama tahun ini berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu dan ada beberapa psikotropika yang nilainya lebih dari 50 gram. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan ini dilakukan atas kerjasama dari Polres Banjar, dari Papas, Kota Banjar, Kejaksaan dan Pengadilan. Ini kejadian pada bulan Juli. Pada saat itu petugas dari Pengadilan dan Kejaksaan melihat gerak-gerik yang mencurigakan seorang yang sebetulnya merupakan tersangka curat yang sedang dipidana di Lapas Banjar. Kemudian karena ada kecurigaan, selanjutnya dari pihak Kejaksaan menghubungi Papas dan Sat Narkoba untuk ditindaklanjuti. Akhirnya
kami menyepakati untuk melakukan pemeriksaan pada saat narapidana ini masuk ke lapas. Pada saat melakukan penggeledahan ditemukan narkoba barang bukti yang disimpan di dalam sendal. Jadi modusnya adalah menyimpan narkoba tersebut di sendal yang sudah dimodifikasi. Ini sampai dengan 50 gram ini. Ini yang disimpan. Jadi karena kesigapan dari seluruh pihak criminal justice system, mulai dari PN, Kejaksaan, Lapas, dan Narkoba, akhirnya kami berhasil mengungkap narkotika yang kemungkinan akan diedarkan di dalam lapas. Bisa kita cegah. Pelaku dia pada saat itu bertugas sebagai kurir sementara itu, tapi pihak yang menyerahkan ini juga sedang dalam pengejaran. Yang memberikan, kita akan terus melakukan pengejaran, tapi yang pasti sebelum barang itu bisa beredar di lapas sudah bisa dicegah atas kerjasama dengan pihak lapas, Kejaksaan, dan Sat Narkoba Polres Banjar. Pemirsa, tim Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau berhasil menangkap 4 waria yang diduga terlibat dalam promosi judi daring melalui akun Instagram mereka. Penangkapan dilakukan di sebuah hotel di Kota Batam pada Minggu 20 Oktober lalu. Adapun keempat tersangka merupakan pendatang di Kota Batam, dengan 2 diantaranya berasal dari Tapanuli, Selatan, Medan, dan 2 lainnya dari Palembang. Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yuda Prawira, menyampaikan penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dimulai dari 4 laporan polisi terkait aktivitas promosi judi daring di media sosial. Para tersangka melakukan promosi situs judi daring di akun Instagram mereka dan menerima bayaran hingga jutaan rupiah. Mereka menggunakan akun-akun ini untuk menarik perhatian penonton dengan konten yang provokatif. Para pelaku juga mengenakan pakaian yang mencolok untuk mendorong pengikut mereka melakukan transaksi uang ke rekening yang mereka sediakan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Kasus ini melibatkan 4 tersangka dengan menggunakan akun yang berbeda serta website judi online yang berbeda, di mana keempat tersangka ini modus operandinya adalah mengendorse situs judi online dengan menggunakan akun Instagram. Ya. Keuntungan yang mereka dapat dari para pelaku ini bervariasi antara mulai dari 1.300.000 sampai 7.500.000 per bulan. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap 6 orang tersangka kasus tawuran yang melibatkan 2 kelompok geng di wilayah Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. 6 tersangka yang berhasil ditangkap itu terlibat langsung dalam pembacokan terhadap warga korban. Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat, dari Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat akan melakukan rilis terhadap kejadian tawuran yang terjadi di daerah wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, tepatnya di wilayah jajaran Polsek Cempaka Putih. Adapun pasal yang kami persangkakan adalah pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara maksimal. Yaitu perkaranya di sini adalah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang
dan atau penganiayaan terhadap korban. Untuk waktu kejadian ini terjadi pada hari Selasa, tepatnya tanggal 15 Oktober 2024, sekitar pukul 2.40 dini hari. Terjadi di sekitaran Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Di belakang sudah kami tampilkan ada 6 orang tersangka, ya, yang mana korbannya adalah bernama Naufal Ashali Putra. Perlu kami jelaskan di sini, untuk kronologis kejadian, ini awal mulanya pada tanggal 15 Oktober atau tepatnya 00 dini hari, dari pihak korban melakukan pelemparan. Jadi pelemparan botol kepada pihak tersangka yang di depan, bapak dan ibu-ibu lihat di depan. Kemudian ke warung atas nama yang inisial F. Kemudian setelah dilempar botol, ada semacam ajakan untuk tawuran. Kemudian terpancing dan tersulut emosinya, salah satu yang berinisial F tadi menyampaikan ke teman-temannya melalui media sosial, melalui WhatsApp maupun melalui Instagram. Kemudian akhirnya terjadi perkumpulan untuk disepakati untuk dilaksanakan tawuran pukul 2 dini hari pada tanggal 15 Oktober. Perlu kami jelaskan di sini, untuk dari pihak korban, ini adalah geng Kabel City. Nama gengnya Kabel City. Kabel City yang berjumlah sekitar 15 orang. Nah, kemudian dari pihak tersangka, itu ada 2 geng, yaitu OGBK Mardani dan kelompok GSCT Rawasari. Untuk barang bukti ada 6 buah senjata tajam, yaitu celurit, corbek, dan lain seperti yang dapat kami tampilkan di depan bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian ada 4 buah HP yang juga kita amankan. Sama ada baju korban pada saat kejadian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, Polda DIY melalui Direskrimum berhasil mengungkap modus baru penjualan miras oplosan, yaitu repacking minuman keras dengan botol menyerupai minuman ringan. Tersangka yang berinisial YFC, warga Gamping Sleman, melakukan sendiri proses pengoplosan sampai pengemesan menggunakan alat pres kaleng. Polda DIY melalui Ditreskrimum Polda DIY berhasil mengungkap modus baru penjualan miras oplosan, yaitu repacking minuman keras dengan botol menyerupai minuman ringan. Hal tersebut diungkapkan Wadireskrimum Polda DIY AKBP Yuswan Tripanungko didampingi Kasubit Penmas Bithumas Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsih dalam konferensi pers di lobi Mapolda DIY pada Rabu 23 Oktober 2024. Wadireskrimum mengungkapkan hal tersebut merupakan modus baru di mana tersangka mengemas miras oplosannya dengan kaleng dan memberi merek TML yang merupakan singkatan dari The Master Liquor. Tersangka yang berinisial YFC berusia 23 tahun, warga Gamping Sleman melakukan sendiri proses pengoplosan sampai pengemasan menggunakan alat pres kaleng. Dalam kasus ini, Polda DIY berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 gelas takar 400 ml, 1 mesin pres kaleng, 10 botol anggur merah, 4 botol kawa-kawa, 4 botol McDonald, 10 botol anggur putih, 25 botol topi miring, 20 botol alkohol loti, 5 botol ciu bekonang, dan 12 botol bir Singaraja. Atas perbuatannya, pelaku YFC dijerat dengan pasal penjualan minuman beralkohol atau oplosan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 Perda DIY nomor 12 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan dengan ancaman hukuman paling lama 6 bulan penjara dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Brigadir Filania, terima kasih dan salam Tribrata. Pemirsa, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, personel Satuan Samapta Polres Tarakan melaksanakan patroli sepeda. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.